Indonesia siap menggempur Inggris di laga perdana Piala Sudirman 2025 dengan formasi kejutan, drama pemain utama absen, dan sederet bintang muda haus kemenangan. Siapa sangka? Duel panas ini bisa jadi awal cerita luar biasa atau malah jadi kejutan tak terduga? Halo semua, selamat datang kembali di Catatan Badminton. Di sini tempatnya update paling seru, paling cepat, dan pastinya paling lengkap tentang dunia bulu tangkis. Kali ini kita bakal bahas kabar yang lagi panas banget, yaitu laga perdana tim Indonesia di Piala Sudirman 2025 melawan Inggris. Yuk, langsung saja kita kulik habis-habisan. Seperti yang sudah kita tahu, Piala Sudirman tahun ini digelar di Feng Huang Gymnasium, Xiamen, Tiongkok. Sebuah arena megah yang siap jadi saksi bisu pertarungan panas antar negara top dunia. Indonesia sendiri datang dengan semangat membara, walau sempat dihantam badai kecil dengan mundurnya beberapa pemain andalan. Yap, kabar kurang menyenangkan datang dari Gregoria Mariska Tunjung yang harus absen karena masalah kesehatan. Selain itu, Leo Rolicarnando juga belum bisa memperkuat tim karena masih dalam masa pemulihan. Tapi jangan khawatir, karena penggantinya juga bukan pemain sembarangan. Esther Nurumitri Wardoyo siap mengisi kekosongan, dan Putri Kusuma Wardani naik menjadi tunggal putri utama Indonesia. Indonesia tergabung di grup D bersama Denmark, India, dan tentu saja Inggris, lawan pertama yang akan kita hadapi. Pertandingan perdana ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 27 April, mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, di lapangan 2. Untuk sektor ganda putra, Indonesia menurunkan pasangan Maud Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Mereka akan berhadapan dengan duo Inggris, Rory Easton dan Alex Green. Fajar dan Rian dikenal dengan chemistry yang luar biasa dan ketahanan yang tidak main-main, sehingga peluang besar untuk meraih poin pertama cukup terbuka lebar. Di sektor ganda putri, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi siap bertarung menghadapi pasangan Inggris, Abigail Harris dan Lizzie Tolman. Dari statistik dan performa terakhir, peluang Febriana dan Amalia untuk membawa pulang kemenangan juga cukup besar, asal tetap fokus dan bermain tenang. Bergeser ke tunggal putra, ini menarik. Muhammad Zaki Ubaidillah akan berhadapan dengan Nadiem Delfi. Sebuah kesempatan besar untuk Zaki menunjukkan tajinya di ajang sebesar Piala Sudirman. Dengan semangat muda dan gaya bermain agresifnya, Zaki punya kans besar untuk mencuri poin dari Inggris. Untuk tunggal putri, seperti yang sudah disebut tadi, Esther Nurumitri Wardoyo akan berhadapan dengan Freya Redfearn. Ini tantangan besar sekaligus pembuktian untuk Esther. Meskipun naik menggantikan Gregoria, semangat juangnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Esther adalah sosok yang pantang menyerah dan punya teknik bermain yang ciamik. Jadi, kita semua wajib banget kasih dukungan penuh buat Esther. Terakhir di sektor ganda campuran, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari bakal menghadapi Callum Hemming dan Estelle van Leeuwen. Rinov dan Pita adalah pasangan yang punya kombinasi serangan dan pertahanan yang seimbang. Dengan pengalaman mereka, Indonesia jelas punya peluang besar mengunci kemenangan di sektor ini. Melihat komposisi pemain yang diturunkan, rasanya optimisme tinggi memang sangat pantas. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI, Eng Hian, seluruh pemain saat ini dalam kondisi yang sangat baik. Latihan berjalan lancar, semangat juga menggelora. Para pelatih pun sudah berdiskusi matang untuk memilih siapa saja yang turun dengan kondisi fisik dan mental terbaik. Eng Hian juga menegaskan bahwa target Indonesia adalah memenangkan setiap partai yang dimainkan. Peluang itu terbuka lebar, mengingat secara kualitas, pengalaman, dan persiapan, Indonesia dinilai lebih unggul dibandingkan Inggris. Jadi, bukan sekadar harapan kosong, melainkan keyakinan yang berdasarkan data dan latihan keras. Namun, meskipun di atas kertas Indonesia diunggulkan, kita tidak boleh meremehkan Inggris. Seperti pepatah, bola itu bundar, dan di atas lapangan apapun bisa terjadi. Karena itu, penting bagi para pemain untuk tetap fokus, tidak cepat puas, dan bermain dengan penuh semangat juang seperti yang selalu menjadi ciri khas merah putih. Sementara itu, sorotan khusus juga tertuju pada Putri Kusuma Wardani, yang kini jadi andalan utama di sektor tunggal putri. Dengan peringkat dunia 11, Putri diharapkan bisa menjadi motor kemenangan Indonesia di Piala Sudirman tahun ini. Meski ada tekanan, peluang Putri untuk tampil gemilang juga sangat besar, melihat performanya yang terus menanjak dalam beberapa turnamen terakhir. Secara keseluruhan,
Piala Sudirman 2025 ini bakal jadi ajang pembuktian besar bagi generasi muda badminton Indonesia. Dengan kombinasi pemain berpengalaman dan bintang-bintang muda yang penuh energi, peluang kita untuk melangkah jauh sangat terbuka. Tapi tentu saja, satu pertandingan demi satu pertandingan harus dilalui dengan kerja keras, konsistensi, dan pantang menyerah. Nah, itu dia update lengkap soal laga perdana Indonesia versus Inggris di Piala Sudirman 2025. Jangan lupa, dukung terus tim Indonesia, kasih semangat, dan pastikan kalian semua nonton pertandingannya. Karena setiap smash, setiap drop shot, setiap teriakan semangat mereka di lapangan, butuh dukungan dari kita semua. Terima kasih sudah nonton di Catatan Badminton. Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan update seru lainnya seputar dunia bulu tangkis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan, salam SME, roket raket dan shuttlecock bulu tangkis. Siapa sangka, sebuah trofi bisa menyimpan begitu banyak cerita perjuangan, air mata, dan kebanggaan bangsa. Piala Sudirman bukan sekadar turnamen. Ini adalah napas perjuangan Indonesia. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu menyajikan kisah-kisah seru, inspiratif, dan penuh semangat dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan mengupas tuntas tentang satu turnamen yang bukan hanya jadi ajang adu kuat negara-negara terbaik, tapi juga menyimpan makna perjuangan yang sangat mendalam. Yap, kita sedang ngomongin tentang Piala Sudirman. Piala Sudirman, mungkin banyak dari kita yang tahu ini sebagai salah satu turnamen paling bergengsi di dunia bulu tangkis. Tapi tahukah kamu, bahwa di balik nama besar itu, ada sejarah, semangat, dan nilai perjuangan yang luar biasa besar? Turnamen ini bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini adalah simbol dedikasi, kerja keras, dan cinta terhadap tanah air. Nama, Sudirman, diambil dari sosok legendaris, almarhum Bapak Dik Sudirman. Beliau bukan sekadar tokoh biasa. Beliau adalah pahlawan bulu tangkis Indonesia, yang dengan penuh dedikasi memperjuangkan eksistensi Indonesia di kancah dunia. Di bawah kepemimpinan beliau, bulu tangkis Indonesia mulai menancapkan taringnya. Visi beliau sangat jelas, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama di dunia bulu tangkis. Dan perjuangan itu nyata. Pertama kali digelar pada tahun 1989, Piala Sudirman menjadi panggung bagi negara-negara terbaik untuk saling unjuk gigi. Tapi bagi Indonesia, ini lebih dari sekadar ajang pamer kemampuan. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap warisan semangat dari Dik Sudirman. Sebuah perjuangan tanpa pamrih untuk membangun fondasi bulu tangkis tanah air yang kuat hingga ke akar-akarnya. Sobat Catatan Badminton, setiap kali Piala Sudirman dimulai, semangat itu kembali membara. Para atlet datang dengan satu tujuan, memberikan yang terbaik. Tapi bukan cuma demi medali atau piala. Mereka berjuang untuk kehormatan, untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa petarung, bahwa di lapangan, kita punya semangat juang yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Bayangkan, setiap smash yang menghujam, setiap drop shot yang mematikan, bukan hanya teknik bermain. Itu adalah ekspresi dari kerja keras bertahun-tahun, dari latihan tanpa henti, dari rasa bangga mengenakan seragam merah putih, dan setiap tetes keringat yang jatuh, adalah bentuk pengabdian untuk negeri. Penting untuk diingat, para atlet ini tidak berjuang sendiri. Mereka membawa nama kita semua. Mereka berdiri di atas semangat kita, doa kita, dan dukungan kita sebagai rakyat Indonesia. Dan disinilah peran kita sangat vital. Media, penggemar, keluarga, teman-teman, semua berperan sebagai bahan bakar semangat mereka. Media massa memainkan peran krusial dalam menggaungkan semangat ini. Lewat berita-berita inspiratif, mereka tidak hanya menyampaikan skor pertandingan, tapi juga menyampaikan semangat perjuangan para atlet ke seluruh penjuru negeri. Mereka membuat kita semua merasa jadi bagian dari perjuangan itu. Dan kamu, para penggemar, punya peran yang tidak kalah penting. Dukungan kalian di tribun, di kolom komentar media sosial, di setiap nonton bareng, hingga dalam doa-doa malam hari. Semua itu menjadi energi yang sangat besar bagi para atlet. Mungkin mereka tidak bisa melihat satu persatu wajah kita, tapi mereka bisa merasakan getaran dukungan itu. Kita tahu, tidak semua pertandingan berakhir dengan kemenangan. Tapi dari setiap pertandingan, selalu ada pelajaran. Semangat Dik Sudirman adalah semangat untuk terus belajar, terus tumbuh, dan tidak pernah menyerah, apapun hasil akhirnya. Dan itu yang harus terus kita tanamkan, bukan hanya untuk para atlet, tapi juga untuk kita semua sebagai bangsa. Piala Sudirman juga mengajarkan kita arti kerjasama. Turnamen ini adalah kejuaraan beregu, bukan individu. Artinya,
Kemenangan hanya bisa dicapai lewat kolaborasi, saling percaya, dan semangat kebersamaan. Bukankah itu cermin dari nilai-nilai bangsa kita? Gotong royong, kerja bareng, dan maju bersama. Dan di balik semua ini, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa semangat Dik Sudirman masih hidup dalam diri setiap atlet yang bertanding. Setiap kali mereka melangkah ke lapangan, semangat itu menemani. Setiap kali mereka bangkit dari kekalahan, itu adalah bukti bahwa warisan beliau tetap membara. Sobat catatan badminton, mari kita terus dukung perjuangan mereka. Bukan hanya saat mereka menang, tapi juga saat mereka jatuh. Mari kita jadi bagian dari perjalanan panjang ini. Mari kita jadikan Piala Sudirman bukan hanya milik atlet dan pelatih, tapi milik kita semua. Karena kemenangan terbesar bukan sekadar soal membawa pulang piala, tapi tentang membangun semangat juang yang tidak akan pernah padam. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Catatan Badminton, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, bulu tangkis bukan hanya soal menang, tapi soal semangat yang menyala di dada setiap pejuang lapangan. Semangat terus, Indonesia!